Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran kimia di HTI Sanepa Juara. Pada hari ini kita akan mempelajari materi kimia di bab selanjutnya, yaitu bab termokimia, ya. Adapun yang harus kalian pelajari untuk hari ini yaitu pengertian tentang entalpi suatu zat dan perubahannya, ya. Dan ini nanti untuk menentukan delta H reaksi akan dibahas di video selanjutnya atau di pertemuan selanjutnya, ya. Mari kita awali pembelajaran kali ini dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Entalpi sendiri itu adalah jumlah kalor yang terkandung dalam suatu materi, ya. Entalpi suatu zat tidak dapat diukur, tetapi perubahan entalpinya dengan simbol delta H itu yang dapat diukur, ya. Perubahan entalpi atau delta H merupakan penambahan atau pengurangan energi suatu zat dalam suatu proses perubahan energi yang berlangsung pada tekanan tetap, ya. Nah, jadi delta H itu adalah perubahan energi dari suatu reaksi yang diukur pada tekanan tetap. Ini contoh reaksinya, ya. Ada H2O dalam fasa solid atau padat, itu S, ya, berubah menjadi H2O air dalam fasa liquid atau cairan, ya. Nah, pada proses ini itu tidak dapat diukur entalpi H2O dalam bentuk padatan ataupun entalpi H2O dalam bentuk cairannya, ya. Yang dapat ditentukan itu hanyalah perubahan entalpi atau entalpi reaksinya, ya. Mohon maaf ini tipe, ya, reaksinya. Nah, untuk reaksi kimia itu nanti rumusnya delta H itu sama dengan entalpi hasil reaksi, ya. Ini produk dikurangi entalpi mula-mula atau entalpi reaksi, ya. Jadi hasil reaksi dikurangi entalpi reaksi, ya. Ini rumusnya, ya. Delta H sama dengan H hasil reaksi dikurangi H reaksi. Ada istilah sistem dan lingkungan. Ya, apa itu sistem dan lingkungan? Nah, sekarang kita bahas dulu sistem, ya. Sistem itu adalah sesuatu yang menjadi pusat perhatian, artinya yang menjadi pusat dalam suatu reaksi kimianya, ya. Nah, zat atau proses yang sedang dipelajari perubahan energinya. Nah, ini contoh, ya, ada gelas kimia, di dalamnya ini ada larutan HCl. Nah, jadi sistemnya itu adalah larutan HCl ini, ya. Nah, ya, jadi hanya larutan HCl. Kalau wadah ini bukan sistem, ya, jadi sistemnya itu hanya larutan HCl atau zatnya. Kemudian lingkungan. Nah, lingkungan itu daerah di luar sistem. Jadi kalau sistem tadi larutan HCl, berarti lingkungan itu kecuali larutan HCl, ya. Dimulai dari ini gelas kimianya sama lingkungan di luar gelas kimia. Nah, itu disebut lingkungan, ya. Segala sesuatu di luar sistem dengan apa sistem melakukan pertukaran energi. Ya, jadi sistem dan lingkungan itu nanti akan mengalami pertukaran energi. Nah, selanjutnya di sini ada 3 jenis sistem, ya. Yang pertama itu ada sistem terbuka, di mana sistem terbuka itu adalah sistem yang memungkinkan adanya pertukaran energi dan materi dari sistem ke lingkungan, yaitu sistem terbuka. Jadi adanya pertukaran energi, energinya berupa apa? Energinya ini berupa kalor, ya, energi panas, dan materi dari sistem ke lingkungan. Kemudian sistem tertutup, sistem yang mempunyai dinding diatermal, ya, sehingga hanya terjadi pertukaran energi saja. Oke. Jadi tidak terjadi pertukaran materi di sistem tertutup ini, hanya terjadi pertukaran energi saja. Sama, ya, seperti sistem terbuka, energi di sini berupa energi panas atau kalor. Sistem yang terakhir itu ada sistem terisolasi, yaitu sistem yang tidak memungkinkan terjadinya pertukaran energi dan materi dari sistem ke lingkungan. Kalau terisolasi itu tidak memungkinkan terjadinya pertukaran energi dan materi, ya. Nah, ini adalah
gambarannya ya. Ini sistem terbuka, jadi ada botol, di dalamnya ada suatu larutan. Ini mulut botolnya terbuka sehingga memungkinkan terjadinya perpindahan massa atau materi ya. Nah, ini menguap, dan energinya ini lewat dinding bisa ya, berupa energi panas. Kemudian ini sistem tertutup. Sistem tertutup tadi ya memiliki dinding diatermal atau tertutup nih. Mulut botolnya tertutup sehingga tidak ada seperti ini ya, tidak ada pertukaran materi, hanya terjadi pertukaran energi saja. Nah, kemudian sistem terisolasi ya. Sistem terisolasi ini perpindahannya tidak terjadi apa-apa karena terisolasi. Contohnya ini seperti termos ya. Jadi tertutup, dindingnya tertutup, dinding botolnya tertutup, kemudian mulut botolnya pun tertutup rapat ya, jadi terisolasi. Jadi kalau sistem terbuka ini contohnya itu air panas di gelas terbuka ya. Nah, nanti lama-kelamaan air panas itu akan menjadi dingin ya kalau didiamkan secara lama, dan kalau didiamkan lebih lama lagi nanti airnya berkurang karena airnya nanti menguap. Sedangkan ini contohnya itu air panas yang ditutup oleh penutup ya, misalnya di gelas ditutup. Nah, itu lama-kelamaan airnya itu akan menjadi dingin, tapi tidak ada perpindahan materi atau airnya tidak berkurang karena tertahan oleh penutup ya. Nah, kalau ini tadi contohnya itu adalah termos. Jadi panasnya akan relatif tetap panas ya, dan tidak ada pengurangan air. Nah, selanjutnya di dalam termokimia ini ada dua reaksi ya. Ada reaksi eksoterm ya. Ekso itu exit ya, keluar, term itu panas. Jadi mengeluarkan panas ya. Dan reaksi endoterm. Endo itu menyerap, term itu panas, menyerap panas ya. Nah, sekarang kita bahas satu-satu ya. Reaksi eksoterm. Reaksi eksoterm adalah reaksi kimia yang menghasilkan atau membebaskan kalor ya. Nah, eksoterm. Pada reaksi ini terjadi perpindahan kalor dari sistem ke lingkungan, sehingga lingkungan menjadi lebih panas. Oleh karena itu, entalpi sistem akan berkurang atau nanti delta H-nya itu bertanda negatif. Nah, contohnya ini ya, reaksi pembakaran. Masih ingat apa ini? C-nya 1 itu adalah metana ya. Ini senyawa hidrokarbon, C1, metana ya. Reaksi pembakaran ditambah oksigen ya. Kalau reaksi pembakaran itu pasti bereaksinya dengan oksigen. Nah, untuk reaksi hidrokarbon ketika dibakar itu akan selalu menghasilkan CO2 dan H2O jika pembakarannya sempurna ya. Jika tidak sempurna nanti hasilnya bukan CO2 ya, bukan karbon dioksida tapi karbon monoksida. Ya, ini dianggap reaksi pembakaran ini sempurna. Ya. Kemudian contoh lainnya ada C2H6 sama ya, hidrokarbon juga. Kalau tadi C-nya 1 metana, sekarang C-nya 2 itu etana ya. Etana dibakar sama kan ya, menghasilkan CO2 dan H2O. Nah, apakah reaksi ini udah betul? Belum ya, kita setarakan dulu. Setara itu gimana? Lihat jumlah atomnya. Ini di kiri atom C-nya ada 2 nih. Di kanan baru 1 kan. Nah, ini belum setara. Kita setarakan dengan cara menambahkan koefisien reaksi. Ya, koefisien reaksi itu angka di depan zatnya. Nah, di sini. Kita setarakan. Nah, ya, kita setarakan bagian C-nya dulu. C-nya 2 kan ya. Nah, di sini karena baru 1 tambahan angka 2. Jadi C-nya sama-sama 2. Setelah itu kita samakan jumlah H-nya. Di kiri hanya itu 6, di kanan baru 2. Karena baru 2 kita tambahkan angka 3. 3 kali 2 6. Jadi sekarang H di kiri 6, di kanan pun 6. Nah, setelah itu kita samakan jumlah oksigennya. Oksigen di kanan itu 2 kali 2 4. 4 ditambah 3 karena ini 3 kali 1. Jadi 4 ditambah 3 yaitu 7 kan ya. Di kanan oksigennya 7. Di kiri oksigennya ada 2. Nah, jadi karena sudah ada 2, kita pakai pecahan 7/2. Coba aja hitung ya. 7/2 dikali 2 itu sama dengan 7 kan ya. Nah, jadi oksigen di kiri 7, di kanan pun sama 7 ya. 4 ditambah 3 7.
Nah, supaya tidak ada pecahan, ya, karena tidak ada setengah mol misalnya, nggak ada pecahan-pecahan. Ini 7 dibagi 2 kan 3,5. Jadi 3,5 oksigen tidak ada. Nah, kita kalikan 2 nih reaksi ini. Dikalikan 2. Nah, 1 kali 2, 2 ya. 7 per 2 kali 2, 7. Kenapa dikali 2? Agar penyebutnya kan hilang. 7. 2 kali 2, 4. 3 kali 2, 6. Nah, jadi reaksi pembakaran yang setara itu ini ya. Nah, jadi ini dibacanya reaksi pembakaran 2 mol etana ya, karena di sini koefisien reaksinya 2. Oke. Nah, kemudian ini ada diagram tingkat energi pada reaksi eksoterm ya, di mana entalpi dari R ini reaktan ya atau pereaksi. Nah, ini pereaksi itu di atas lebih besar daripada entalpi produk P. Nah, produk ya. Nah, energi dilepas oleh sistem ke lingkungan ya. Jadi sistem melepas kalor. Delta H-nya itu negatif. Nah, ini gambarannya ya. Jadi eksoterm itu sistem melepaskan kalor ke lingkungan. Oke. Kemudian reaksi endoterm. Nah, reaksi endoterm adalah reaksi kimia yang menyerap atau menerima kalor ya. Pada reaksi ini terjadi perpindahan kalor dari lingkungan ke sistem, sehingga suhu lingkungan turun dan menjadi lebih panas ya. Oleh karena itu, entalpi sistem akan bertambah atau nanti delta H-nya itu bertanda positif. Nah, contohnya reaksi pembekuan air tadi ya, di awal juga sudah ada. Ini air dalam fase liquid atau cairan merubah menjadi air dalam fase solid atau padatan. Ini diagramnya ya. Untuk endoterm, produk itu lebih tinggi entalpinya di atas, reaktan lebih rendah jadi di bawah. Tanda panahnya ke atas ya. H2O liquid, tanda panahnya ke atas ya. Energi diserap oleh sistem dari lingkungan. Jadi ini sistem menyerap energi dari lingkungan. Jadi delta H-nya positif. Nah, ini adalah gambarannya ya. Jadi sistem itu menyerap kalor, diserap oleh sistem. Dari mana menyerapnya? Dari lingkungan. Nah, ini adalah grafik ya. Grafik energi dengan koordinat reaksi. Eksoterm, sistem melepas kalor ya, energi sistem berkurang. Jadi gambarannya seperti ini pereaksi, oke. Nah, ini ada puncak, ini adalah energi aktivasi. Energi aktivasi itu energi yang dibutuhkan agar reaksi itu berlangsung. Jadi membutuhkan energi. Nah, ya ini ya. Kemudian ini di bawah ini produknya atau hasil reaksinya. Nah, jarak antara garis ini dengan garis bawah itu adalah delta H. Ya, delta H-nya negatif atau melepaskan kalor. Suhu lingkungan menjadi naik ya, karena kenapa? Karena tadi suhu dari sistem dilepaskan ke lingkungan. Untuk endoterm, sistem menyerap kalor, energi sistem bertambah. Nah, ini pereaksi ya. Ini energi, itu grafik Y, ini grafik X itu koordinat reaksi. Reaksi ini energi aktivasi ya, energi yang dibutuhkan agar reaksi ini berlangsung. Nah, ini hasil reaksinya di atas ya. Kalau ini di bawah hasil reaksinya. Nah, jarak antara hasil reaksi dengan pereaksi ini delta H. Nah, delta H-nya ini positif. Jadi suhu lingkungan turun ya. Kenapa suhu lingkungan turun? Karena suhu lingkungan ini diserap oleh sistem. Nah, selanjutnya itu ada persamaan termokimia ya. Persamaan termokimia ini apa? Jadi persamaan reaksi kimia yang mengikutsertakan atau menyertakan nilai delta H. Contohnya gini. Ada reaksi kimia nih ya, reaksi kimia. Nah, di sebelah kanannya di ujungnya itu ada delta H. Kalau negatif tadi eksoterm artinya melepas kalor atau menghasilkan kalor. Kalau positif dia menyerap atau membutuhkan kalor. Nah, satuannya kilojoule atau kilokalori ya. Bisa kilojoule, bisa kilokalori. Kilokalori simbolnya kayak gimana? Kekal ya. K-K-A-L, kekal. Nah, ini contoh soal ya.
Tulislah persamaan reaksi termokimia untuk masing-masing reaksi berikut. A. Pembakaran 1 mol gas etana membentuk karbon dioksida dan uap air menghasilkan energi sebesar 142 kJ. Menghasilkan energi artinya apa nih? Eksoterom kan ya? Kalau eksoterom itu tandanya negatif. Nah, jadi kalau ada kalimat menghasilkan energi, di sininya nggak usah pakai negatif lagi ya. Kecuali tidak ada kata-kata ini, di sini harus ada negatif. Mol negatif. Terus yang kedua, reaksi antara 1 mol Fe2O3 dengan karbon membentuk besi dan karbon monoksida memerlukan energi sebesar. Memerlukan energi artinya dia menyerap energi ya. Jadi delta H-nya positif. Sama seperti tadi ya, jika sudah ada kalimat seperti ini, tidak usah ditambahkan simbol positif dan negatifnya lagi. Nah, cara jawabnya seperti apa? Nah, ini cara jawabnya ya. Nah, gas etana. Etana itu C2H6 ya. Dibakar, pembakaran, dibakar ya. Seperti disebutkan tadi bahwa ketika hidrokarbon dibakar itu hasilnya akan menjadi CO2 dan H2O. Nah, kemudian di ujungnya ada delta H. Nah, apakah reaksi ini sudah betul? Nah, belum ya. Setarakan dulu reaksinya. Nah, setarakan dulu sama kayak tadi ya. Nah, ini kan di soalnya pembakaran 1 mol gas. Nah, jadi cukup sampai sini. 1 mol gas ya. 1 mol gas etana. Jadi ini 1. Jadi kalau tidak ada angka di depannya, ini artinya ada angka 1. Ya, jadi 1 mol gas etana dibakar ya dengan oksigen. Nah, kalau pecahannya dihilangkan, jadi kan dikali 2. Bisa dikali 2. Ini kalau seperti ini artinya ini 2 mol etana atau 2 mol gas etana dibakar ya. Karena 2 mol berarti ini dikali 2 juga ya. Jadi ketika dikali 2 jadi menghasilkan energi sebesar 284 kJ. Jadi ini sangat berpengaruh sekali ya koefisien reaksi. Nah, selanjutnya nomor 2, Fe2O3 dengan karbon C membentuk besi ya, Fe dan karbon monoksida CO, delta H-nya. Nah, delta H-nya ini ya. Apakah reaksi ini sudah betul? Nah, kita setarakan juga ya, ini masih belum tepat ya, kita setarakan dulu. Nah, setarakan. Ya, pertama kita setarakan dulu Fe-nya. Fe-nya 2 di kiri, di kanan baru 1 jadi tambah angka 2. Kemudian setarakan O-nya. O di kiri 3. Di kanan baru 1, jadi tambahkan angka 3. Kemudian C-nya menyusul. Di kanan C-nya 3, di kiri C-nya baru 1, jadi tambahkan angka 3. Nah, delta H-nya plus 621 kJ. Lanjut. Nah, ini latihan soalnya ya. Kerjakan di buku catatan masing-masing. Nah, nanti dikumpulkan lewat link yang akan di-share di grup ya. Nah, nomor 1, untuk menguraikan 1 mol kalsium karbonat menjadi kalsium oksida dan karbon dioksida diperlukan energi sebesar. Ini tuliskan reaksinya ya. Nah, reaksinya harus setara. Nomor 2, diketahui persamaan termokimia. Nah, ini ya. Berapakah perubahan entalpi jika SO2 yang beraksi 1 mol? Nah, ini 2 mol. Kalau 1 mol berapa? Kemudian yang B, berapakah perubahan entalpi jika SO2 ya, ini mohon maaf ya. Jika SO3 betul. Berapakah perubahan entalpi jika SO3 yang terbentuk adalah 20 gram. Nah, ini diubah ya. Ini kan 2 mol. 2 mol itu menghasilkan energi sebesar 198 kJ. Kalau 20 gram berapa? Nah, ubah dulu ya. Gram ke mol nanti. 20 gram berapa mol? Nomor 3, berapakah perubahan entalpi pada pembakaran 1 mol C2H6? Nah, ini 2 mol itu segini ya. Kalau 1 mol berapa? Kemudian yang pertanyaan keduanya, berapakah perubahan entalpi pada pembakaran 1 gram C2H6? Nah, gram diubah ke mol ya rumusnya. Rumus mol itu N ya. N sama dengan gram per mr. Ini rumus mol. Gram per mr. Nah, mr gimana cara menghitungnya?
Mr itu gabungan dari massa atom relatif. S nih, SO3 contoh nih ya, SO3. S itu massa atomnya 32. S itu 32, oke. Tambah. O-nya ada 3, jadi 3 dikali, O itu berapa massa atomnya? 16. Jadi 32 ditambah 3 kali 16. 48. Nah, jadi Mr untuk SO3 itu 32 tambah 48 sama dengan 80. Jadi nanti mol SO3 sama dengan gramnya berapa nih? 20 gram dibagi 80. Ya, hasilnya berapa? Nanti akan ketemu. Jenis-jenis entalpi. Nah, entalpi ada 3 jenis ya. Yang pertama yaitu ada delta H pembentukan standar. Simbolnya delta HF karena F itu formation ya, pembentukan. Pangkat 0 ini standar ya. Standar itu apa? Nah, ini ya, keadaan standar itu diukur pada suhu 25 derajat Celcius dan pada tekanan 1 atmosfer ya. Nah, ini pengertiannya ya. Delta H pembentukan standar adalah jumlah kalor yang dibebaskan untuk proses pembentukan 1 mol senyawa dari unsur-unsurnya. Ingat ya, dari unsur-unsurnya pada keadaan standar. Contoh nih, pembentukan HCl. HCl ini unsur-unsurnya ada H dan Cl. H dan Cl. Kok ada duanya, Pak? Nah, ini diatomik ya. Nah, yang diatomik itu ada hidrogen, oksigen, nitrogen, dan halogen. Jadi yang belakangnya gen itu adalah diatomik ya. Hidrogen, oksigen, nitrogen, halogen. Jadi unsur bebasnya itu diatomik atau di bawahnya ada angka 2-nya. H2, Cl2. Ya. Nah, ini ditambahkan koefisien setengah. Kenapa? Karena biar setara. Di sini hanya 1 Cl-nya 1. Jadi sini 2 dikali setengah 1, 2 dikali setengah 1. Jadi di kiri hanya 1 Cl-nya 1, di kanan hanya 1 Cl-nya 1. Nah, ini delta HF ya, atau delta H pembentukan standar. Jadi yang dibentuk itu harus 1 mol ya. Nah, delta H-nya itu min ya, karena dibebaskan. Nah, gimana kalau unsur yang lain? Nah, unsur yang lain itu ya unsur bebasnya dia monoatomik ya, 1 Li, Na, K dan selanjutnya. Nah, ini yang diatomik. Lanjut, delta H penguraian standar. Simbolnya itu delta HD0 ya. D itu dari kata disosiasi atau penguraian. Pengertiannya yaitu jumlah kalor yang diterima atau diserap untuk proses penguraian 1 mol senyawa menjadi unsur-unsurnya pada keadaan standar. Nah, contohnya yang ini ya, dibalik reaksinya. HCl diuraikan menjadi unsur-unsurnya, ada H2 plus Cl2 ya. Ini harus 1 mol, karena di sini delta H penguraian standar, jadi harus 1 mol. Delta H-nya positif. Kemudian jenis entalpi yang terakhir itu ada delta H pembakaran standar, delta HC0. C itu dari kata combustion ya, combustion atau pembakaran. Itu jumlah kalor yang dibebaskan untuk proses pembakaran 1 mol senyawa pada keadaan standar. Contoh, ini ada metana dibakar ya. Metananya harus 1 mol. Kalau tidak 1 mol ya, ini itu bukan standar lagi ya. Contoh soal. Tulislah persamaan termokimia untuk berbagai zat berikut. A. Delta HF0, natrium karbonat, Na2CO3 ya. Min 1435 kJ per mol. Artinya untuk 1 mol itu melepaskan energi sebesar 1435 kJ. Kemudian soal yang kedua, delta HD0 atau disosiasi penguraian dari AgBr, perak 1 bromida ya. Delta H-nya itu plus 99,96 kJ per mol, atau artinya penguraian AgBr ini menyerap atau membutuhkan energi sebesar 99,96 kJ. Nah, ini kita jawab nih. Jawab.
ya. Karena pembentukan ininya dibentuk ya di sebelah kanan panah. Nah, dibentuk dari unsur-unsur pembentuknya. Na2CO3 ada Na, ada C, ada O. Jadi Na ya dia satu, dia monoatomik. Ingat yang di atomik itu yang belakangnya gen. Na ini apa? Natrium. Jadi Na. C karbon, satu. O oksigen. Jadi O2. Apakah ini sudah betul reaksinya? Belum ya, belum betul. Nah, jadi kita setarakan. Nah, setarakan. Na2 di kanan ada 2, Na di kanan ada 2 ya. Di kiri baru ada 1, tambahkan angka 2. Ini harus tetap 1 karena di sini adalah delta HF0 atau delta H pembentukan standar. Jadi harus tetap 1. Kemudian AgBr. AgBr diuraikan menjadi Ag dan bromida. Nah, bromida ini halogen, jadi diatomik. Apakah ini sudah betul reaksinya? Belum ya, setarakan. Ini tambahkan angka setengah. Ya, karena di sininya harus 1 mol. Latihan soal. Nah, ini ya, kerjakan di buku catatan masing-masing ya, sama seperti latihan soal yang tadi. Nanti akan dikumpulkan melalui link yang akan di-share. Sekian materi termokimia untuk hari ini. Jika ada pertanyaan boleh ditanyakan di kolom komentar ya. Semoga materi kali ini dapat dipahami dengan baik ya, dan bisa bermanfaat ke depannya untuk kalian masing-masing ya. Cukupkan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.